Audio Jungle. Audio Jungle. Orang mulai dari kecilnya, nah kalau kita mau besar kapal terbang, saya taruh di Pemda. Mau saya. Jadi terlepas ini kami juga, ini masih banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Hari Kamis ya? Ya. Hari Kamis. Jadi Kamis, tentunya hari ini semestinya di perbatasan pegunungan Utara. Karena ini sudah cukup panjang dan lebar, luas kan. Tapi pemerintah daerah sendiri dalam hal ini di pihak jajaran legislatif kemarin 4 kali hearing sampai ngantar surat ke perusahaan-perusahaan itu nggak ada yang datang ya perusahaan itu Cina ini oke karena mungkin itulah tadi yang disampaikan Pak Anggun, banyak bintang-bintang hebat. Tapi apakah memang aturan itu seperti ini yang harus kami lawan? Kami garda di depan, tapi tolong pemerintah, siapa yang membuat ketua DPR? Ya kamu orang juga harus saling bicara lah. Kamu orang dipilih rakyat, digaji negara. Kalau cuma kami sudah berjuang, kamu orang tetap nggak ada ini ya, cuma artinya. Jam 11 malam tadi. Nah, ini kepedulian kami, rasa cinta kami. Kami nggak digaji negara loh. Ini kenapa ini jadi pembiaran ini? Itu punya hubungan polisi yang ada di kabupaten. Jadi waktu hearing itu dari Pemda siapa yang hadir? Disebut dinas perhubungan Ada, iya. Iya. Kades yang hadir. Jadi 4 kali hearing. 4 lah. Yang hadir di Sob aja. Iya. Yang terkait lain nggak diundang. Iya. Ya, mungkin nggak diundang, tapi nggak diundang sama DPR. Oh, kali ini sebagai salah satu dalam tanda Iya. permintaan maaf, atau seterusnya nanti mereka. Nah inilah yang maksud saya, ya dukung kami gitu kan, pemerintah daerah ini. Tadi dengan bupati, nah arahan ini perlu kami tunggu hari ini. Seperti apa rumusan ini? Apa maksudnya? Gerakan masyarakat peduli Lampung Utara, Pak. Gerakan swadaya masyarakat. Bapak yang ngasih petunjuk, Pak. Langsung, Pak. Kita lagi Ya, Assalamualaikum. Jadi sekarang kita sama-sama ya bukan, maksudnya ada sentra ekonomi. Iya. Karena ini kan perusahaan nih. kita cukup panjang, hearing Dewan Komisi 3 yang memutuskan pertama harus pakai gradasi. Kedua harus ada bentuk retribusi bang ya. Kalau aturan Pemda di Perda nomor 8 tahun 2020 itu retribusi. Retribusi tentang terkait angkutan hasil tambang, batu bara, semen dan lain-lain. Di situ disebutkan di dalam Perda nomor 8. Perda Lampung. Iya, Perda Provinsi. Dan nomor 8 nomor berapa? Nomor 2000. Perda nomor 8 tahun 2000. Nah di situ di dalam pasal dan pasal, saya lupa pasalnya, disebutkan dalam bagi hasil dan retribusi pengangkutan hasil tambang itu 40%, 20% ke daerah, 20% diambil provinsi. Dengan ketentuan penghasilnya 3.000 per ton atau Rp3 per kilogram. Nah, namun kita cek di BPR, di Badan Pemungutan Retribusi Daerah, tidak ada. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan yang memang tugas dan fungsi kewenangannya ada di Dinas Perhubungan, itu juga nggak ada. Jadi berangkat dari situ kita melihat situasi dan keadaan jalan yang dilintasi oleh truk tronton batu bara ini yang melebihi kapasitas muatan itu sudah merusak fungsi jalan, merampas semua fungsi jalan kita.
Dengan hal itu kami dari Gerakan Masyarakat Peduli Lampung Utara ini membuat satu kelompok perkumpulan organisasi menyatukan visi dan misi untuk bagaimana mendobrak persoalan-persoalan ini agar pemerintah daerah mendapatkan ini dari hasil perda itu. Nah, dengan melalui proses aksi, beberapa aksi masyarakat, blokade jalan yang selalu bertentangan dan bersentuhan dengan hukum, yang dilarang dengan aturan-aturan yang pelaksanaan PPKM lah, COVID lah, inilah begitu macam untuk mencekal agar masyarakat ini tidak melakukan aksi blokade. Nah, dengan hal itu kami upaya dengan langkah-langkah persuasif melalui Perkopimda Lampung Utara. Pertama saya dari dulu itu sebelum di Gempal saya mengatasnamakan PALI, Pemuda Aliansi Lampung Utara. Nah, terus bergabung dengan Pak. Saya suratin semua 5 Perkopimda yang ada untuk menyikapi persoalan. Tapi alhamdulillah jawabannya tidak ada. Hingga bergabung dengan Pak Sabudin, kami dengan Gempal melalui proses ke DPRD. Melalui Komisi 3, 4 kali hearing, tidak ada kesimpulan dan keputusan, tidak ada kesimpulan dan keputusan, hingga hearing keempat saya minta dengan Komisi 3 DPRD Lampung Utara bersama yang ada Forkopimda di situ adalah Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang diwakili oleh Kasat Intel waktu itu KBO minta diputuskan, hingga diputuskan di dalam Natulen itu bahwa disepakati truk tronton tidak diperbolehkan melintas menggunakan truk tronton atau truk pusok atau tronton, melainkan harus dengan diesel, dengan catatan lagi memberikan income kepada daerah sesuai dengan Perda nomor 82 tahun 2000 dan peraturan daerah Bupati Lampung Utara nomor 5 tahun 2001 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu ada peraturan Bupati kita nomor 5 tahun 2021 tentang manajemen angkutan jalan 2001. Peraturan daerah artinya kan mungkin saya belum ketemu peraturan daerah kita, peraturan bupati kita tentang retribusi, maka saya lagi pakai dengan peraturan Perda. Nah, ke kabupaten. Nah, jadi yang perusahaan-perusahaan yang lain ini belum ada rasa kepedulian. Nah, jadi lanjutan ini dari langkah kita ini ada bukti nyata begini loh yang betul yang disampaikan Bang Gunadi tadi. Nah, jadi perjuangan kami ini sebenarnya luar biasa ini, Pak Sekretaris. Iya, gigih betul. Kenapa? Lawan daripada persoalan ini mungkin semua tahu lah. Pihak-pihak lain, ya intinya bagaimana rumusan-rumusan dari pemerintah daerah terhadap persoalan ini kan, dan kami tetap harus turun. Kami tetap harus turun sesuai dengan kesepakatan di DPRD kemarin. Di DPRD kemarin bahwa ya silahkan sesuai dengan notulen ini yang kita jalankan. Bicara Forkopimda adalah mewakili pimpinan-pimpinan daerah dalam hal bupati. Sempat kemarin audien juga saya dengan Bang Rudi, ya bahwa ya saya bilang ini terkait dengan persoalan batubara ini Bang, ya kami sudah bergerak dan ini lagi dibahas di Dewan dan tahu beliau juga dan tahu persoalannya. Ya, nah, sebenarnya Pak Berdai memfasilitasi perusahaan yang akan memberikan CSR dan itu sudah menjadi bagian dari rencana kerja perusahaan. Ya. Contoh kayak di Bank Lampung, dia ada dana CSR, bank syariah, kemudian yang memang itu sifatnya sudah terprogram. Iya, legal standingnya sudah Ya, ada. itulah yang kami fasilitasi untuk kami. Jadi ada yang memberi sudah terprogram dan yang menerima juga sudah terprogram. Itu kalau kaitan dengan Bapeda sebagai tim CSR-nya. Ya.
terkait dengan pengelolaan barangnya, pintunya, jalurnya tetap melalui pihak ketiga. Pihak ketiga, kemudian kami di sini fasilitasi berita acaranya untuk CSR, dan di situ sudah jelas siapa penerima dan siapa pemberinya. Kemudian ini juga kami cuma lewat, dicatat di aset baru diserahkan kepada SKPD pengelolanya. Abang-abang ini ada bentuk kepedulian dari usaha ekspedisi untuk Pemda dan mau menyerahkan bentor. Secara administrasinya gimana dari sisi aset? Ya ada dokumen-dokumennya, dokumen apa itu, seperti kalau didaftarkan berupa motong, jadi ada BPKB-nya, Hibah dari hibahnya. perusahaan kita bupati. Ya tadinya kan mereka berpikir ini CSR. Kalau Ya. CSR kan belum masuk. Kalau CSR itu satu yang sudah terprogram, Pak. Mulai dari pengusulannya, pembahasannya, administrasinya. Tapi kalau ini saya lihat CSR juga bukan, gitu kan? Tapi kepedulian lebih kepada hibah pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Nah, beliau ini menyerahkan, itikat baik menyerahkan ke Pemda ini secara administratif saya bilang. Kalau Pak Sekda kan nyuruhnya ke saya. Saya nggak mungkin saya bilang bukan urusan saya kan. Pasti saya komunikasi dengan Bang Des, telepon Bang Des minta kabit aset, abang yang diutus. Coba kalau abang ini, tapi sekali lagi kendaraan akhirnya saya diarahkan ke Bapak Das, nanti kita sama-sama ngadep Pak Sekda. Apa saran beliau? Cuma secara teknisnya, abang yang tahu. Ya kita ini kan biasanya kan kalau hibah kan keluar, kita buat berita acara penyerahan hibah. Hibah kepada pihak hingga ada hibahnya. Nah sekarang baru berita acara hibah. Itu dilengkapi dengan surat dari sikap bupati, menampilkan istilahnya menyebutkan apa yang dihibahkan kepada pihak ketiga. Dan itu juga mungkin sebaliknya kalau dia dari pihak ketiga, Pemda hibah kepada Pemda berupa apa yang dihibahkan dalam bentuk naskah hibah dan berita acara hibah. Kita buatkan dan berserta dokumennya Pak sebutkan di situ, itu sudah bisa jadi banyak acuan dokumen kita. Kapan? Ya, ini paling jemong konsep Dokumen yang berbayar. jadi begini dibuat konsepnya. Mendapat masuk di kami coba. Mendapat kami. Iyo, Kan kami kan mau menyebar. Jadi begini dibuat konsep surat. penyerahan. Audio Jungle.